Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min junubihi ka yaumi waladathu ummuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Shaimin shaimat sidang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita berterima kasih atas segala rahmat nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Dan kebetulan ini subuh terakhir kayaknya di bulan Ramadan ini. Tadi malam tarawih terakhir di bulan Ramadan ini. Ini hari detik-detik di penghujung, tinggal nunggu sedikit aja lagi. Satu hari pun tak sampai lagi. Tanpa terasa Ramadan telah berlalu begitu saja. Rasanya baru kemarin. Ya Pak, Ibu, rasanya baru kemarin, sepertinya hanya baru beberapa hari. Masya Allah, nikmat Ramadan telah kita capai. Saudara-saudara kita sebelum Ramadan sudah dipanggil oleh Allah. Masuk Ramadan, di bulan Ramadan dipanggil oleh Allah. Kita sekarang alhamdulillah sampai di terakhir bulan Ramadan ini. Ini sungguhlah nikmat Allah, nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita. Kemudian selawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil menunggu salat Isyraq, kita duduk sejenak di penghujung Ramadan ini sambil niat iktikaf, ya, niat iktikaf di masjid karena Allah Ta'ala, supaya jadi pahala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan subuh ini yaitu mengenai tentang mengambil pelajaran dari nilai-nilai Ramadan. Mengambil pelajaran dari nilai-nilai Ramadan. Ramadan adalah merupakan bulan yang diwajibkan kita untuk berpuasa. Berpuasa 1 bulan penuh atau 29 hari. Perintah puasa jelas sekali ayatnya. Memang ayatnya itu aja, tapi ayat itu jelas dan akurat. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi takwa, ujung ayat daripada ayat itu adalah agar kamu bertakwa.
1 bulan kita berpuasa agar kamu bertakwa, kata Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, kata Allah. Cari bekal kalian. Sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kalian, kata Allah. Wahai orang-orang yang memiliki akal, kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bekal yang sebaik-baiknya, kata Allah, adalah takwa. Kenapa takwa? Takwa ini dalam bahasa, pengertian bahasa Indonesia, takwa itu takut. Takut kepada Allah. Tapi takut kepada Allah ini beda dengan takut kepada makhluk. Kalau takwa kepada Allah ini, dia semakin dekat, semakin mendekat kepada Allah. Kalau takwa ini semakin dekat kepada Allah, semakin ibadah, semakin menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi larangan Allah. Itulah takwa itu. Semakin dekat kepada Allah, semakin banyak melakukan amal soleh, kemudian menjauhi larangan Allah. Beda dengan takut dengan makhluk. Semakin jauh, semakin kita jauhi. Tapi dengan Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin dekat, kemudian menjalankan aturan dan perintah Allah, semakin patuh, semakin taat. Ini takwa nih. 1 bulan kita dididik berpuasa, siangnya puasa, malamnya sholat tarawih, witir, ditambah lagi i'tikaf, tahajud, ditambah lagi baca Quran siang malamnya. Sebulan kita dilatih oleh Allah supaya mulut kita mampu menahan amarah, supaya mata kita mampu menahan dari pandangan yang diharamkan oleh Allah, supaya tangan mampu menahan daripada yang dilarang oleh Allah, langkah kaki supaya kita terjaga, terhindar dari perjalanan yang dilarang oleh Allah. Hati, mata, telinga, seluruh anggota badan kita tahan berpuasa, menahan hawa nafsu dari apa yang diharamkan atau yang dilarang atau yang membatalkan pahala puasa. Sebulan Bapak Ibu kita digembleng oleh Allah. Ibarat parang besi itu dibakar, kemudian dipukul lagi, disepuh lagi. Itu ibarat perumpamaan kita puasa ini. Jadi dosa-dosa kita itu luntur. Dosa yang telah lalu itu berjatuhan. Kerak-kerak ataupun karat-karat yang ada pada besi itu hangus, terbakar. Tinggallah besi murninya, disepuh menjadi bagus lagi. Itulah kita. Perumpamaan kita puasa adalah supaya kita bersih dari dosa, sehingga kembali kepada fitrah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min junubihi ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa puasa mengharapkan iman, penuh dengan iman, dengan perhitungan, kharaja min junubihi, dia seperti baru keluar, kayaumi waladatsu ummuh, seperti keluar dari rahim ibunya. Orang yang berpuasa, kata Rasulullah, dia seperti baru keluar dari rahim ibunya, baru lahir. Itu makanya disebut fitri, Aidil Fitri. Itulah makna Aidil Fitri, adalah suci kembali walaupun kita sudah berusia tua, tapi ibarat seperti baru bayi yang dilahirkan. Itulah makna daripada Aidil Fitri. Subhanallah. Setahun sekali kita dikembalikan seperti bayi yang baru dilahirkan. Terus setiap tahun selagi kita masih hidup, bagi yang berpuasa. Kalau tak berpuasa, nggak bisa kembali kepada Idul Fitri. Bagi orang-orang yang terhalang puasanya karena alasan syar'i, itu nanti ada kesempatan untuk mengkodok puasanya. Bagi yang uzur, itu ada kesempatan untuk membayar fidyah supaya tetap dia mendapat fadilah fitri. Bagi yang uzur, disinilah
bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya agar setiap tahun itu kembali fitri, kembali fitrah. Fitrah itu bersih dari dosa. Fitri. Kullu mauludin yuladu 'alal fitri, yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir itu adalah fitrah. Nah, itu makna fitrah itu. Dia suci, dia membawa ketauhidan, dia membawa akidah, membawa keyakinan. Fitrah. Kalau kita sekarang selesai puasa fitri. Jadi lebaran itu, yang hari raya itu adalah yang berpuasa. Kalau lebaran itu ya siapa aja bisa lebaran. Tapi kalau Idul Fitri itu tertentu, orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan perintah Allah berpuasa, ditambah lagi ibadah-ibadah qiyamul lail, salat tarawih, witir, iktikaf. Maka inilah orang-orang yang disebut dengan Idul Fitri, sehingga bertakbir nanti Pak Bu bis maghrib, salat maghrib, merayakan kemenangan dikarenakan kita telah berhasil selama sebulan penuh berpuasa, taat, patuh kepada Allah, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Nah, inilah kita berpuasa. Malamnya kita salat qiyamul lail, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan salat malam qiyamul lail dengan penuh iman, keyakinan dan perhitungan, Allah ampunkan dosa yang telah lalu. Kemudian siangnya lagi, man shoma ramadan, siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban, penuh dengan iman dan keyakinan, penuh dengan perhitungan, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa yang telah lalu. Siang malam diampuni oleh Allah. Ditambah lagi i'tikaf, man i'takafa imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang beriktikaf penuh dengan keimanan dan perhitungan, diampunkan dosa yang telah lalu. Banyak hadis tentang bulan puasa ini agar kita bersih, diampunkan lagi, siang malam diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa, sehingga fitrilah kita. Selesai puasa ini fitri, Idul Fitri, bertakbir walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bertakbirlah kamu ketika nanti selesai puasa, datang hilal tanggal 1 Syawal, maka kita bertakbirlah dengan menyebut nama Allah, mengagungkan dan membesarkan Allah, merayakan Idul Fitri, merayakan kesucian kembali kita, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Ajaran mana Bu Pak yang ada seperti ini? Tak ada diketemukan kecuali dalam Islam. Ajaran Islam sungguhlah sempurna. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Terbukti dapat kita rasakan. Ketenangan batin, ketenangan jiwa itu dapat kita rasakan. Kita amalkan Islam ini, ketenangan batin jiwa. Beda Pak Bu ketika saya tanya orang yang mu'alaf, sebelumnya hati itu tak pernah rasa tenang. Setelah dia bersyahadat, tenang hati saya Ustaz, tenang hati saya. Jadi selama itu sebelum masuk Islam nggak tenang, mungkin nggak tenang lah barangkali. Ketika dia sudah syahadat, ketenangan batin, ketenangan jiwa, baru dia sebut tenang saya dah masuk Islam. Masya Allah. Ternyata kita nih Pak Bu yang mengamalkan Islam ini, batinnya memperoleh ketenangan yang luar biasa dibandingkan dengan yang tidak Islam. Ini fakta yang saya lihat ketika mualaf-mualaf itu bercerita, menyebutkan ketika selesai syahadat. Kenapa? Ajaran Islam ini luar biasa. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai-nilai Ramadan, apa yang kita buat di Ramadan? Salat, sedekah, puasa, apalagi qiyamul lail. Maka hendaknya nilai Ramadan ini nanti terimplementasi setelah masuk
Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya. Itulah tujuannya kita dididik supaya nanti kedepannya itu bekas yang kita amalkan di Ramadan itu hendaknya terbawa-bawa. Nilai Ramadan yang telah kita amalkan itu terbawa-bawa di bulan berikutnya. Jangan sampai hilang 100%. Selesai puasa Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa berpuasa penuh dengan iman dan perhitungan, kemudian ditambah lagi sitam min Syawal, ditambah lagi puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyami dahri, karena dia akan memperoleh seperti puasa setahun. Ya Pak, Bu, tambah nanti selesai Idul Fitri, Hari Raya sehari 2 hari atau beberapa hari, atau di dalam bulan Syawal tambah lagi puasa 6 hari, dibawa lagi puasa Ramadan dengan awal masuk Syawal 6 hari di bulan Syawal. Puasa kita pahalanya seperti 1 tahun. Kalau ini kita puasanya diibaratkan 10 bulan. Kenapa? Sebulan dikali 10 menjadi 10 bulan. Kok bisa dikali 10? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa melakukan kebaikan sekali, maka pahalanya 10 kali lipat amalnya. Surah Al-An'am ayat 160. Maka puasa kita 1 bulan akan dikali lipat oleh Allah 10 kali, maka menjadi 10 bulan. Maka ditambah kita puasa 6 hari di bulan Syawal, 6 hari dikali 10 berapa? 60. Maka 2 bulan, 10 bulan tambah 2 bulan menjadi 12 bulan. Setahun penuh kata Rasulullah kalian puasa setelah Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Terbawa nilai Ramadan puasa ke bulan Syawal. Sedekahnya masih berlanjut. Apalagi salat malamnya masih berlanjut. Ya Bu, tahajudnya Bu, Pak, terbawa lagi ke bulan Syawal dan seterusnya. Apalagi jamaah di masjidnya terbawa lagi di bulan Syawal dan seterusnya. Sedekah, infak, apalagi salat malam, salat Isra, salat 5 waktu berjamaah, baca Quran, terbawa lagi. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini pendidikan, kemudian hasil pendidikan terimplementasi setelah selesai pendidikan. Nilai Ramadan itu akan dibawa terus sampai mati. Tidak ada ujung-ujungnya. Mati kita husnul khotimah, banyak amal solehnya. Tidak ragu lagi. Siap mati? Siap. Coba kalau tak ada amal, siap mati? Alun leh. Siap mati? Alun leh. Ada yang siap mati sekarang? Belum lagi, walaupun banyak amal, belum banyak amal kita, masih sedikit. Ya Bu, ya Pak, belum banyak. Perbanyak lagi amal. Minta doa kepada Allah, panjang umur, murah rezeki, kemudian kita bisa beribadah terus istiqomah. Jadi kalau kita udah banyak rasa pahala kita, belum Pak, belum cukup. Sebanyak apapun yang kita lakukan, orang di akhirat nanti dia masih kurang. Sebanyak apapun yang sedekahkan, setelah masuk alam barzah, masuk alam akhirat, kenapa saya sedikit dulu sedekah? Padahal ada banyak. Begitu nanti. Kenapa? Hari yang kekal. Kekal itu abadi. Beda di dunia, 70 tahun mati. Tidak sampai 70 tahun, 50 tahun mati. Tidak kekal Bu kita Bu di dunia ini. Bahkan dalam kandungan mati, lagi makan, lagi duduk, lagi tidur, lagi di jalan mati. Tidak kekal kita. Tapi nanti di akhirat itu khalidina fiha abada. Kalau dalam surga kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi ambo gigi ompong Ustaz, bah di surga hidung pesek, mata butuh sebelah.
kulit hitam, badan ketek. Nanti di surga. Di surga ternyata Allah samaratakan bentuk kita sebaya umur 33 tahun, seumuran Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Semua disamaratakan, bentuk fisik dibarukan lagi, tampan, ganteng. Yang perempuan seperti bidadari surga. Cuma bentuk kita sekarang dah rancak dah Pak dah. Pas-pasan. Kalau nengok lah keriput kulit, gigi lah ompong, mata lah kabur, jalan lah melengkur, lama-lama masuk kubur. Bentuk badan kita tidak karu-karuan lagi. Tapi khalidina fiha abada, di dalam surga kekal selama-lamanya. Bentuk fisik kita disempurnakan oleh Allah. Kemudian fisik kita disempurnakan oleh Allah seperti bidadara. Laki-laki surga, penghuni surga. Masya Allah, kekal Pak Bu, dunia ini sebentar nih. Maka kita perbanyak amal soleh, maka kita amalkan nilai-nilai Ramadan supaya amal kita makin banyak. La'allakum tattaqun, agar kita terus menjadi orang bertakwa. Bertakwa itu tidak ada batasnya, tidak ada penghujungnya, terus sampai mati. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beriman. Terus sampai mati kita tetap bertakwa. Sampai mati kita ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Sampai mati kita tetap Islam. Amal kita tetap istiqomah sampai mati, Bu. Tak ada batasnya. Oh, kita sudah 80 tahun berhentilah beramal, tidak ada. Udah 70 tahun berhentilah beramal, tidak ada. Lah datang malaikat sakaratul maut, dicabut nyawa, la ilaha illallah, baru berhenti kita. Baru berhenti kita aktivitas amal soleh di dunia. Jadi nilai Ramadan ini tidak akan ada penghujungnya. Itulah untuk memperbanyak perbendaharaan pahala kita di surga. Hari kekal abadi. Masya Allah. Tidak terbayang Pak Bu, kalau kekal ini ngeri rasanya. Ini janji Allah. Orang yang beramal soleh dimasukkan ke dalam surga. Orang yang tak beriman masukkan ke dalam neraka. Dalam neraka pun la yamutu wa la yahya, tidak mati dan tidak hidup. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Pilih Bu antara dua, surga atau neraka. Pilihlah surga atau neraka. Beriman, beramal soleh, istiqomah sampai mati beribadah, surga balasannya. Tapi tak istiqomah sampai mati, tak ibadah-ibadah, malah tak beribadah, tak beriman, tak istiqomah, mungkin nanti sebelum masuk surga tuh lakanyang dalam neraka tuh dihisap selama beribu-ribu tahun, baru nanti diambil ke dalam surga. Udah letih dan sakit-sakit kita disiksa di dalam neraka, udah lamanya berpuluh-puluh tahun, ribu tahun, karena dosa kita tak mempersiapkan ketakwaan tadi. Akhirnya di neraka lama, azab Allah sangat pedih. Tiap detik, tiap waktu disiksa, dibakar, sakit, putus-putus badan, disambung lagi, disiksa lagi, disambung lagi, siksa lagi, dipotong lidahnya, menyambung lagi. Itu terus berpuluh-puluh ribu tahun dalam neraka. Masya Allah. Maka oleh karena itu kita persiapkan, kita jalankan, kita implementasikan nilai-nilai Ramadan di setelah Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sikum wa nafsi bi taqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.